Halo Sobat Tangguh, selamat datang di Bahari Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna soal dunia agrikultur, perikanan, dan inovasi keberlanjutan. Oke, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan terutama buat kamu yang bergerak di dunia perikanan dan aquaculture. Topiknya yaitu mengembangkan budidaya air laut, tawar, dan payau yang berkelanjutan dengan pendekatan adaptif. Kenapa sih harus adaptif? Karena tantangan di sektor budidaya itu nyata dari perubahan iklim, fluktuasi pasar, sampai kebijakan yang terus berubah. Nah, pelaku budidaya yang fleksibel, kreatif, cepat belajar teknologi baru, dan responsif terhadap perubahan, dialah yang akan bisa bertahan dan berkembang. Oke, hari ini kita akan kedatangan narasumber yang spesial, yang bukan hanya pelaku langsung di lapangan, tapi juga inovator dan inspirator. Beliau ini sudah malang melintang di dunia budidaya, baik di air laut, tawar, maupun payau, dan punya pendekatan yang unik dalam menghadapi berbagai tantangan. Oke, kita akan ngobrol soal perjalanan beliau, solusi kreatif yang pernah beliau lakukan, sampai teknologi terbaru yang sedang diterapkan di lapangan. Oke, yuk kita langsung sambut saja Pak Abdul Sasri Al-Fatih dari Kementerian Ya, Kelautan dan Perikanan. Selamat datang Pak di podcast Bahari. siap Ibu. Terima kasih atas undangannya, Bu. Iya, bagaimana kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung saja untuk tanya jawab pertanyaan kali ya Pak ya. Siap, siap. Oke, mungkin bisa diawali dengan pertanyaan yang mudah. Ini terkait bagaimana sih Pak ceritanya? Awalnya tuh seperti apa? Bagaimana Anda bisa terjun ke dunia budidaya perairan, baik laut, payau maupun tawar ini Pak? Oh ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Kalau untuk bicara mengenai awalnya sih ya mungkin ya karena lolos CPNS ya atau di KKP ini ya. Jadi karena pekerjaan juga yang pertama. Terus yang kedua sih karena untuk ingin bisa menularkan ilmu ke generasi berikutnya kan gitu. Terus juga ya lebih spesifiknya untuk mengimplementasikan ilmu ke dunia perikanan budidaya, Mbak. Oh gitu, menarik ya Pak ya. Memang awalnya karena Nah, CPNS ya Pak. ya, Oke, oke. Pastinya Bapak sudah apa ya menghadapi tantangan-tantangan Pak di dunia budidaya perairan ini. Apa sih tantangan utama yang pernah Bapak hadapi itu saat pertama kali memulai dan bagaimana Bapak mengatasinya? ya, iya sih kalau bicara tentang tantangan dalam melakukan proses budidaya, memang sangat beragam. Di antaranya mungkin ada beberapa yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini. Ya, yang pertama itu mungkin ada kematian benih. Itu juga menjadi salah satu tantangan bagi kita dalam melakukan proses budidaya, di mana salah satu penyebab bukan beberapa penyebab sih. Penyebab kematian benih itu karena adanya ya stres saat melakukan transportasi benih, terus juga adanya kualitas air yang buruk, terus juga ada penanganan yang tidak tepat. Terus juga untuk solusi untuk mengatasi masalah ini juga ada beberapa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mungkin dengan gunakan benih yang sehat, benih ikan pada mungkin di sini yang saya bicarakan adalah benih ikan. Terus mungkin kita juga harus melakukan adaptasi benih secara bertahap dengan air di lokasi budidaya ya Ibu. Ya, terus juga kita harus tetap menjaga kualitas air sejak awal. Nah, itu tantangan yang pertama yaitu adalah kematian benih. Terus apalagi? Nah, tantangan yang berikutnya adalah mengenai tentang serangan penyakit dan parasit. Nah, ini yang kadang sering terjadi juga. Nah, penyebab sampai terjadinya serangan penyakit itu juga ada beberapa ya, Bu. Yang pertama juga ada mungkin padat tebar terlalu tinggi. Nah, terus ada juga kualitas air yang buruk. Nah, terus juga ada yang namanya infeksi bakteri atau virus. Nah, kalau untuk solusi mengenai permasalahan ini yang dari pengalaman saya ya, itu mungkin kita bisa menerapkan manajemen biosecurity atau yang disebut dengan desinfeksi, ya, desinfeksi alat, kolam dan air. Nah, terus juga melakukan karantina. Selain melakukan karantina juga, mungkin kita harus selalu melakukan pantau kesehatan ikan secara rutin dan jangan lupa juga untuk selalu melakukan konsultasi dengan teman-teman dari
lab gitu. Nah, kalau untuk yang tantangan lainnya juga sih seperti risiko cuaca yang ekstrim. Nah, kalau untuk masalah ini itu mungkin kita bisa memilih lokasi, proses lokasi untuk melakukan proses budaya itu mungkin di area-area teluk. Ya, mungkin itu ada tiga tantangan yang mendasar pada saat kita melakukan budaya. Jelas sekali. Iya, Ya, Ibu. pertanyaan selanjutnya nih Pak, mengapa menurut Bapak itu, maksudnya penting untuk mengembangkan budidaya perairan Hmm. secara berkelanjutan Pak? Kenapa tuh Pak? Ya, kalau untuk berbicara tentang mengapa sampai kita harus melakukan budidaya secara berkelanjutan, mungkin juga ada beberapa alasan. Di antaranya adalah mungkin untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Itu yang pertama. Di mana perikanan budaya merupakan sumber utama protein hewani bagi masyarakat Indonesia. Terus budidaya berkelanjutan juga itu kita bisa memastikan produk ikan tetap tinggi tanpa merusak ekosistem. Ini yang penting, Ibu. Jadi kita melakukan budidaya itu tanpa merusak ekosistem sehingga pasokan pangan tetap stabil. Nah, terus juga yang tidak kalah penting adalah mendorong ekonomi biru. Nah, seperti yang kita tahu bahwa KKP itu mempunyai lima visi ke depan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, salah satunya adalah pengembangan budidaya, pengembangan di bidang budidaya baik itu budidaya laut, air payau atau air tawar. Nah, terus juga melestarikan ekosistem laut dan pesisir. Nah, gitu. Jadi budidaya yang tidak berkelanjutan bisa merusak terumbu karang. Nah, oleh karena itu dengan adanya budaya berkelanjutan itu kita bisa merawat alam untuk generasi berikutnya, Bu. Terus juga kita bisa meningkatkan daya saing produk di bidang perikanan. Nah, mengingat kalau untuk kenapa sih harus berkelanjutan? Karena kita itu sudah melakukan kalau di Indonesia ya itu proses penangkapannya itu udah mulai banyak. Jadi visi KKP adalah salah salah satunya adalah proses penangkapan ikan berbasis kota atau penangkapan ikan yang secara terukur. Nah, jika penangkapan ikan itu dibatasi, otomatis kita harus punya opsi lain untuk tetap menghasilkan pangan di bidang hewani, protein hewani. Nah, oleh karena itu, jika pemerintah membatasi proses penangkapan, maka alternatifannya adalah kita harus melakukan budidaya yang berkelanjutan, Ibu. Ya, mungkin seperti itu. Oke Pak, memang sangat penting ya Pak ya, budidaya Ya, perairan secara berkelanjutan ini. ya, Ibu, sangat penting, Bu. Iya, oke. Selanjutnya Pak nih, masih di dunia budidaya ya Pak ya. Ya, Dunia siap, budidaya ini Ibu. kan sangat dipengaruhi apa nih oleh regulasi seperti yang tadi Bapak bilang, salah satu regulasinya itu kan kenapa kita Ya. harus budidaya itu kan karena memang sudah dibatasi penangkapan ikan di laut ini. Nah, bagaimana sih Pak, bagaimana Bapak bisa beradaptasi saat terjadi banyak perubahan kebijakan dari pemerintah nih Pak? Oh, ya, ya, ya. Terima kasih, Bu. Sangat bagus ya pertanyaannya, Ibu. Mungkin kalau untuk berbicara mengenai budaya sangat sangat dipengaruhi oleh regulasi ke depannya. Nah, mungkin dunia budaya ya itu masing-masing sangat dinamis dan regulasi dari pemerintah khususnya KKP itu dapat berubah mengikuti kondisi lingkungan sosial dan ekonomi, Bu. Nah, jadi kalau untuk langkah-langkah yang bisa saya berikan ke depannya itu adalah yang pertama mungkin kita itu harus selalu mengikuti informasi terkini baik melalui sosial media, terus website-website KKP, terus juga ada dari dinas, mungkin dari dinas pemerintahan setempat. Nah, terus juga kita itu harus selalu belajar ya, Bu. Selalu belajar dan selalu evaluasi diri. Mungkin dengan cara mempelajari isi kebijakan secara mendalam, terus mengevaluasi dampaknya terhadap kegiatan budaya dan yang paling terpenting adalah kita harus selalu menyesuaikan antara adaptasi kita dengan SOP yang berlaku, Ibu. Nah, terus mungkin kesimpulan mengenai pertanyaan ini, Ibu, mungkin untuk dengan kebijakan baru dan menganggap dapat beradaptasi dengan perubahan merupakan bagian dari profesionalisme. Jadi kita jangan takut dengan adanya perubahan. Tapi marilah kita mulai merubah mindset kita bahwa perubahan adalah salah satu tanggung jawab atau salah satu tantangan bagi kita dan kita harus menuntaskan dengan uh, kompeten yang kita miliki. Nah, kita harus anggap bahwa ini bagian dari profesionalisme kita untuk menjawab tantangan-tantangan ini ke depannya nanti, Bu.
Gitu. Oke, Pak. Berarti memang pelaku-pelaku budidaya ini harus selalu fleksibel Ya, ya, Pak, terhadap segala perubahan-perubahan ya, regulasinya. iya, Berarti sangat itu benar Ibu. juga betul. Berarti mengharuskan pelaku budidaya harus berpikir kreatif, Pak, Ya, untuk menghadapi segala perubahan itu. Nah, bagaimana Pak, Bapak mendorong tim Bapak atau komunitas mm-mm, budidaya nih Pak untuk selalu berpikir kreatif mm-mm. dalam menghadapi semua kendala-kendala di budidaya, Pak? Benar, benar, benar. Kalau untuk masalah ini, untuk saya bagaimana saya mendorong tim agar selalu berkreatif ke depannya, mungkin beberapa langkah yang saya lakukan adalah mungkin kita bisa menciptakan ruang diskusi yang terbuka, Ibu. Jadi ruang diskusi ini sangat penting untuk kita bisa saling mengevaluasi, saling kasih masukan, bagaimana kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah yang ke depannya nanti. Terus kita juga, saya juga bersama tim ya, selalu mendorong untuk selalu melakukan inovasi walaupun kecil Ibu. Jadi kita selalu mendorong hal-hal atau inovasi-inovasi yang kecil. Nah, terus kita juga selalu melakukan eksperimen. Nah, itu. Terus jangan lupa juga kita mulai menggunakan teknologi seperti mungkin menggunakan aplikasi pencatat kualitas air menggunakan berbasis Android gitu. Nah, terus juga kita juga jangan lupa untuk melakukan share video edukasi via WhatsApp group untuk menjadi pembelajaran kita bersama Ibu. Dan juga dan tidak lupa juga jangan lupa kalau saya bersama tim itu selalu mengajak tim dari luar untuk melakukan kolaborasi Ibu. Nah, seperti itu. Jadi saya percaya Ibu, saya percaya bahwa kreativitas itu bisa tumbuh jika suasana saling percaya Ibu. Saling percaya, saling kolaboratif, terus baik di dunia budidaya yang penuh tantangan, terus mendorong tim untuk berpikir kreatif. Bukan hanya membuat kita bertahan, tapi juga membuka peluang untuk berkembang lebih jauh Bu. Ya, seperti itu. Tadi Bapak menyebutkan bahwa kita juga kreatif itu harus selalu kita harus menerima dan menggunakan teknologi ya Pak ya. Nah, Ya, Ibu. dengan teknologi baru yang terus berkembang saat ini nih Pak, yang seperti yang Ya. Bapak bilang tadi ada bioflow atau Mm-mm. IoT atau hingga Mm-mm. AI dalam budidaya, seberapa penting Mm-mm. menurut Bapak adopsi teknologi ini dalam budidaya perairan Pak? Uh, Seberapa penting mungkin saya rasa sangat penting ya Bu. Kenapa? Karena sistem dibuat itu untuk mengatasi masalah Bu. Nah, terus sistem itu dia itu bersifatnya netral atau gimana ya? Jadi sistem yang dibangun itu sudah di setting langsung bagaimana untuk menjawab masalah-masalah dari penggunanya Ibu. Saya ambil contoh gini. Waktu zaman dulu kita kalau mau mengirim pesan pasti sangat susah melalui surat. Nah, dengan adanya teknologi memudahkan kita untuk melakukan pesan. Sekarang udah ada WhatsApp, udah ada Facebook dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan teknologi-teknologi yang ada di perikanan ini atau di dalam hal ini adalah budidaya. Nah, misalnya ambil contoh mungkin ada yang namanya alat untuk mengetes air. Nah, itu kan sangat membantu sekali kita. Kita tidak usah lagi untuk melakukan uji lab dan lain sebagainya yang membuang waktu. Terus mungkin ada juga biaya. Nah, tapi dengan menggunakan alat teknologi yang kita gunakan mungkin ya hanya mengetes air kita bisa tahu hasilnya bagaimana hasil air itu berpengaruh nggak terhadap kesehatan ikan gitu Ibu. Jadi menurut saya teknologi itu sangat penting dalam konsep budidaya ikan Ibu. Oke. Oke Pak, tadi kan kita sudah membahas teknologi Ya, sudah, kreatif sudah ya Pak ya, fleksibel ya, ya, terhadap ya, semua ya. regulasi juga sudah. Nah sekarang nih Pak, ketika kita Benar Ibu benar. memproduksi budidaya, kita juga kan harus Mm-mm. ada memasarkannya, menjualnya ke pasar seperti apa. Nah Ya, pertanyaannya Pak, seberapa penting kemampuan membaca tren pasar nih Pak dan lingkungan dalam pengambilan keputusan budidaya Pak? baik pertanyaan ini mungkin sangat bagus ya karena selain kita melakukan budidaya berarti kita juga kan harus mencari cara bagaimana apa yang kita budidayakan itu bisa menjadi pendapatan bagi negara gitu kan. Nah, kalau untuk membaca tren pasar sih sangat penting ya, sangat penting dalam pengambilan keputusan budidaya. Nah, terutama jika kita ingin memastikan bahwa kegiatan budidaya yang dilakukan bersifat produktif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemampuan ini juga menjadi bagian dari implementasi ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional. Mungkin untuk langkah-langkahnya,
Mungkin ada beberapa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita harus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan produksi. Karena begini, jika kita melakukan proses pemasaran, namun produksi atau bahan kita itu tidak mencukupi untuk kebutuhan pasar, maka saya rasa itu percuma. Karena jika pelanggannya udah banyak, terus pemasok dari kita itu berkurang, maka itu juga menjadi salah satu masalah di proses pemasaran. Nah, jadi mungkin yang pertama yang saya sampaikan adalah kita harus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan produksi gitu. Untuk yang kedua adalah kita harus pandai-pandai menghindari kerugian dan menekan risiko. Nah, dengan cara kita mungkin bisa membaca tren pasar uh, dengan mencegah overproduksi komoditas. Nah, ini juga sangat berpengaruh bagaimana produksi ini sangat berpengaruh terhadap daya beli atau daya jual di pasar. Karena kalau produknya banyak, ya pasti harganya turun, Bu. Nah, gitu. Mungkin dengan contoh, mungkin dengan membantu harga komoditas secara digital, mungkin kalau untuk kita bagaimana cara untuk melihat tren pasar, mungkin saya akan memberikan contoh yaitu kita bisa melihat harga komoditas secara digital, Bu. Nah, gitu. Mungkin KKP juga sudah membuat informasi-informasi secara berbasis digital, bagaimana kita bisa melihat tren-tren pasar gini, Bu. Terus yang paling terakhir adalah kita harus tetap mendukung keputusan strategis dan inovasi. Nah, inovasi juga sangat penting dalam proses pemasaran, Bu. Karena setiap kali pelanggan itu pasti maunya itu A, I, U gitu. Nah, kita sekarang strateginya A, padahal pelanggannya maunya B. Nah, jadi kita tuh harus tetap siap untuk melakukan inovasi dalam proses pemasaran. Jadi kita juga harus pandai-pandai dalam membaca situasi, Bu. Membaca situasi tersebut, Ibu. Ya, Sangat menarik ya Pak ya. ya, yuk. Obrolan kita malam ini. Oke, dua pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, Apa silakan, sih Ibu. pelajaran terbesar yang Bapak pelajari dari perjalanan Bapak di dunia budidaya ini Pak? Hmm, mungkin yang pertama ya, Bu, mungkin kita harus bisa beradaptasi dan terus berani untuk membuat sebuah terobosan-terobosan saat menghadapi berbagai tantangan. Itu yang pertama ya. Terus kalau untuk yang kedua, mungkin saran ya, saran. Nah, saran saya untuk generasi muda ya Ibu, mungkin itu lebih tepatnya. Jadi, saran untuk generasi muda yang mungkin kita semua juga sebagai CPNS muda KKP kan. Jadi mungkin saran ini bukan hanya sebagai untuk generasi muda, tetapi juga kepada kita, yaitu CPNS KKP yang merupakan garda muda KKP untuk tahun-tahun berikutnya kan. Mungkin saran dari saya adalah jangan bosan-bosan untuk terus belajar ya Bu. Terus Terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, tingkatkan kompetensi kita agar bisa menjawab setiap persoalan yang kita hadapi nanti. Dan yang penting adalah tetap jadi ASN yang berakhlak, Bu. Nah, itu yang penting. Betul. Pertama ya Pak, utama itu harus berakhlak ya Pak ya. Iya, itu yang Oke, penting. Karena ya setiap ilmu yang harus kita implementasikan kita harus iringi dengan adab ya, Bu. Akhlak kita ya. adab dulu baru ilmu gitu ya Pak ya. Iya, Ibu. Oke, terakhir Pak, tolong kasih saran apa yang ingin Bapak berikan kepada generasi muda. Oh tadi tadi kan sudah ya Pak ya. Mungkin Sudah. ada atau yang bisa apa ya saran untuk kita yang apa ya menghadapi tantangan tantangan ke depannya gitu Pak agar kita lebih tangguh dan Oh, tidak iya, iya, apa ya iya. tidak mudah terpengaruh Pak. Oh iya ya benar, siap siap. Mungkin ini bukan hanya kepada generasi muda, tetapi juga kepada kita semua ya Ibu. Nah jadi saya tuh terus berkoar-koar bahwa kita itu harus selalu belajar, baik secara mandiri atau dari orang lain. Karena saya tuh percaya Ibu, ilmu itu tidak ada yang tidak berguna. Setiap ilmu sekecil apapun pasti berguna. Jadi mungkin yang pertama jangan pernah bosan-bosan untuk tetap belajar, meningkatkan kompetensi kita Bu. Karena persoalan-persoalan kedepannya itu pasti membutuhkan skill-skill yang dibutuhkan untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada ke depannya nanti Bu. Nah mungkin seperti yang tadi saya katakan, mungkin yang paling penting adalah jangan lupa untuk mengimplementasikan nilai berakhlak di setiap aktivitas kita Bu. Ini aku mendapatkan satu quotes dari Bapak Abdul Sasri ya. Sekecil apapun ilmu kita, itu pasti akan bermanfaat. Jadi jangan bosan-bosan untuk tetap belajar dan memperkaya diri kita Ya, dengan pengetahuan. Oke,
berakhir sudah podcast kita, Pak. Terima kasih banyak sudah sharing ilmu kepada kami, kepada Ya, terima penonton kasih, Bu. podcast Bahari. Salam sehat selalu. Siap, Assalamualaikum siap, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh.